Halo penggemar novel, kembali lagi kita akan melanjutkan cerita selanjutnya dari novel Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Sekelompok besar manusia dan kuda melesat melewati jalan, menendang debu kuning yang menutupi jalan. Tawa dan kutukan berulang kali bergema di sepanjang jalan. Di belakang kelompok manusia dan kuda, ada beberapa orang mendorong kereta kuda dan membawa jubah. Mereka tidak mengenakan pakaian yang sama dengan tentara bayaran di depan mereka. Ini karena mereka hanyalah beberapa pelayan yang bertanggung jawab untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan membangun tenda di dalam mercenary company. Di antara kelompok pelayan ini, yang wajahnya ditutupi debu, seseorang mendorong gerobak sambil mengenakan topi yang rusak di kepalanya tiba-tiba mendongak. Selain sepasang mata berwarna hitam yang terlihat jelas, sisa wajahnya yang tertutup debu hampir sepenuhnya tersembunyi di bawah tanah kuning. Sepintas, dia tidak tampak berbeda dari para pelayan dengan ekspresi kayu di sampingnya. Memang layak disebut benteng yang menjaga perbatasan. Ukuran ini benar-benar menyebabkan seseorang menyusu lidahnya. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di Kekaisaran Jiama. Saat dia memandangi tembok kota, yang tampak lebih besar dan lebih mengesankan ketika dia bergerak mendekat, pria itu tiba-tiba mendesah pelan. Mendengar suara ini, orang ini sebenarnya Xiao Yan. Melihat situasinya, tampaknya ia berencana untuk mengandalkan kompi tentara bayaran ini dan menyelinap ke benteng terakhir kekaisaran. Kelompok itu semakin dekat ke tembok kota di dalam debu kuning. Ketika mereka beberapa ratus meter dari gerbang kota besar, Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyaksikan langit di atas tembok kota. Tampaknya ada fluktuasi energi yang samar, tak berbentuk, di sana. Memang ada sensor energi. Beruntung saya tidak mencoba terbang dengan paksa. Kalau tidak, sensor-sensor energi tak kasat mata itu mungkin akan segera memaparkanku. Dengan peralatan panah khusus yang telah dilengkapi dengan benteng-benteng militer semacam ini, aku mungkin akan menjadi target bagi mereka untuk menembak dengan liar jika aku ditemukan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Jika dia meminjam kekuatan Yao Lao, busur biasa akan kesulitan menyakitinya. Namun, peralatan logam langka semacam ini yang khusus diproduksi akan membuatnya sangat ketakutan jika dia terjebak dalam posisi yang tidak siap. Setelah semua, energi Yao Lao hanya bisa memungkinkan Xiao Yan melepaskan kekuatan, tetapi itu tidak akan menyebabkan tubuhnya diperkuat ke titik di mana ia bisa bersaing dengan panah. Selain itu, sebagai kekaisaran besar, sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa tidak ada dalam benteng ini yang bisa berurusan dengan orang kuat kelas tinggi. Xiao Yan telah mendengar tentang apa yang disebut air membelah 3 continuous crossbows, Godfire Bow, Soul Piercing Arrow, hanya saja peralatan misterius semacam ini terlalu sulit untuk dibuat. Oleh karena itu, hanya ada sejumlah kecil unit yang dilengkapi dengan mereka dan Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan secara pribadi merasakan kekuatan mereka. Saat jaraknya ke gerbang kota semakin dekat, tatapan Xiao Yan juga mendarat di gerbang kota yang menjulang itu. Ketika dia melihat pertahanan gerbang kota, yang bisa dianggap sangat kokoh, alisnya bersatu rapat. Ketika dia berada sekitar 100 meter dari tembok kota, sekelompok besar pria dan kuda yang bergerak cepat akhirnya berhenti dengan lambat. Dua pria berjalan keluar dari depan kerumunan tentara bayaran. Setelah itu, mereka melambaikan tangan dan memimpin kompi menuju gerbang kota. Kedua pria itu tampaknya adalah pemimpin kompi bayaran. Melihat cara mereka berdua tersenyum ketika mereka berbincang dengan para penjaga, tampaknya mereka cukup akrab satu sama lain. Kemungkinan ini bukan pertama kalinya mereka datang ke Zengui Pass. Mereka berdua bercakap-cakap dengan para penjaga untuk waktu yang lama sebelum tangan penjaga berwajah dingin bergerak sedikit, tampak seolah-olah ada sesuatu yang telah didorong ke tangannya dari pemimpin perusahaan tentara bayaran. Baru kemudian yang kedua ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia menunjukkan sinyal tangan kepada orang-orang di belakangnya. Barikade dan hal-hal lain di belakangnya dipindahkan ke samping. Melihat bahwa penjaga sebenarnya tidak mencari di perusahaan, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Tubuhnya yang tegang juga menjadi jauh lebih santai. Tangannya yang penuh keringat memegang pegangan gerobak dengan kencang ketika dia dengan cepat menundukkan kepalanya, mendorong gerobak dan mengikuti kompi itu ketika mereka berjalan menuju terowongan di bawah gerbang kota. Tepat ketika kelompok itu hendak memasuki terowongan gerbang kota, namun,
Tangisan keras dan dingin tiba-tiba terdengar, menakuti kelompok di depan sampai mereka buru-buru berhenti. Siapa yang membiarkan mereka memasuki kota dengan sembarangan? Ketika tangisan terdengar, suara banyak baju zirah yang bertabrakan tiba-tiba bergema dari pintu masuk kota yang gelap dan hitam. Beberapa saat kemudian, lusinan tentara elit bersenjata lengkap memegang tombak panjang di tangan mereka dan memblokir gerbang kota. Seorang pria muda dengan wajah gelap dan serius perlahan keluar dan melirik ke arah tentara bayaran dengan cara yang gelap dan dingin. "Keke, itu Tuan Muda Mengla. Saya belum melihat Anda selama beberapa bulan, tetapi penampilan Anda benar-benar menjadi lebih dan lebih kuat." Melihat perusahaannya diblokir, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran bergegas keluar. Ketika dia melihat pemuda yang berwajah gelap dan berwajah serius itu, sebuah senyum terungkap dengan cepat di wajahnya ketika dia berbicara dengan cara yang menjilat. "Banu, cukup omong kosongmu. Di masa lalu, membiarkan Anda lewat bukanlah masalah besar, tetapi hari ini, saya tidak bisa membiarkan Anda melakukannya." Ayah berkata bahwa siapapun yang ingin memasuki Zengui Pass harus menjalani pemeriksaan ketat. Pemuda itu tertawa dingin. Segera, dia mengeluarkan selembar kertas pengumuman berwarna putih dan melemparkannya ke penjaga. Dia berkata dengan cara yang jahat, "Pergilah dan selidiki mereka semua satu kali. Bunuh siapa saja yang terlihat seperti orang yang sedang menggambar di tempat." Petik 2. Penjaga itu dengan hati-hati menerima kertas pengumuman, dan tersenyum tanpa daya kepada pemimpin perusahaan bernama Banu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan hampir 100 penjaga di gerbang kota mengangkat tombak panjang di tangan mereka, dan mulai mencari Kompi. "Ini buruk." Xiaoyan dengan diam-diam mengutuk dirinya sendiri ketika pria muda itu muncul sebelumnya. Tanpa diduga, segalanya benar-benar seperti yang dia bayangkan. Perintah buronan mistik Laut Sekte telah dikirim ke perbatasan kekaisaran. Para penjaga datang mencari satu persatu dari depan Kompi. Mereka memegang gambar dan membandingkannya untuk waktu yang lama sebelum membiarkan mereka lewat. Meskipun tentara bayaran ini agak terganggu oleh tindakan mereka tidak berani berperilaku kejam di sini. Mereka tahu betul bahwa jika mereka membuat marah pemuda ini, perusahaan tentara bayaran mereka mungkin tidak akan bisa meninggalkan kota. Jika puluhan ribu tentara itu menuntut mereka, bahkan Do Wang yang kuat harus sementara berlindung. Hanya beberapa orang kuat yang seperti orang-orang legendaris yang bisa bertarung melawan 10.000 orang sendirian. Pemuda yang bernama Mengla itu, didukung tangannya di belakang. Matanya sangat dingin sehingga mereka seperti ular berbisa. Langkah kakinya menyeberang satu demi satu ketika dia perlahan mengikuti perusahaan dan berjalan. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti. Tatapannya menyapu para pelayan, yang tubuhnya memancarkan bau apak dan yang wajahnya ditutupi tanah kuning. Dengan suara dingin, dia berkata, "Bersihkan wajahmu." Skema pemuda ini cukup dalam dan tidak memiliki sedikit pun kesombongan seperti yang dimiliki para tuan muda di dalam kekaisaran. Melihat bahwa Mengla sebenarnya tidak peduli tentang statusnya sendiri dan langsung datang ke sisi pelayan berstatus rendah ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa segala sesuatunya sangat menyusahkan. Jika mereka terus memeriksa dengan cara ini, cepat atau lambat dia akan terungkap. Hasil untuk diekspos di tempat seperti itu tidak baik. Mendengar teriakan Mengla, para pelayan dengan ekspresi kaku buru-buru menundukkan kepala mereka dengan takut-takut. Setelah itu, mereka menggunakan lengan baju mereka dan dengan cepat menghapus kotoran kuning yang menutupi wajah mereka. Tatapan Mengla yang gelap dan dingin perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika matanya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap seorang pelayan berjubah abu-abu di belakang kelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Petik 2. Tatapan Mengla yang gelap dan dingin perlahan menyapu wajah para pelayan itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan kekecewaan. Dia baru saja akan menarik pandangannya, ketika matanya tiba-tiba berhenti. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap seorang pelayan berjubah abu-abu di belakang kelompok orang. Dengan suara dingin, dia berkata, "Kamu, angkat kepalamu." Petik 2. Setelah mendengar teriakannya, orang-orang di sekitar gerbang kota melemparkan pandangan mereka.
Para tentara bayaran juga mengalihkan pandangan tertegun mereka ke arah pelayan dengan status rendah ini. Pelayan berjubah abu-abu itu menghela nafas dengan lembut dan hanya bisa mengangkat kepalanya. Wajah yang wajahnya ditutupi oleh tanah kuning itu memperlihatkan sepasang murid yang gelap dan acuh tak acuh seperti malam itu. Tatapan Mengla bersentuhan dengan murid hitam gelap itu. Dia awalnya terkejut. Mata berwarna hitam yang tergambar di dalam gambar itu muncul dalam benaknya dengan cara seperti kilat. Ekspresinya segera berubah. Pertarungan sampai mati di medan perang selama bertahun-tahun telah memberkahinya dengan indera yang tajam. Karena itu, sebagai refleks yang tampaknya bersyarat, jari-jari kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya melesat ke belakang. Sementara tubuhnya balas menembak, suara tajam dan menusuk telinga berteriak dari tenggorokannya, "Tangkap dia! Dia adalah Xiao Yan." Petik 2. Reaksinya mungkin sangat tajam, tetapi kekuatannya pada akhirnya hanyalah di kelas Dousi. Karena itu, ketika tubuhnya baru saja ditarik kembali, Xiao Yan tertawa dingin. Tubuhnya bergoyang sedikit dan mengejar Mengla dengan cara seperti hantu. Tangannya seperti cakar elang yang ditembakkan dengan cepat dengan kecepatan seperti kilat dan menabrak dadanya. Segera, seteguk darah segar dikeluarkan dari tenggorokan Mengla. Wajahnya berubah pucat pasi. Gagal mengambil hidup Mengla dalam satu pukulan, Xiao Yan baru saja akan menerkam ke depan ketika Mengla buru-buru menembak tubuhnya dan pergi ke belakang punggung para prajurit. Benar-benar tidak normal bagi Dousi untuk memiliki tubuh yang gesit. Petik 2. Lebih dari 10, tombak panjang, tajam yang membawa cahaya samar Doki dengan tajam menusuk ke kepala Xiao Yan. Rute tombak itu mematikan dan dipenuhi dengan membunuh aura. Mereka memang layak menjadi prajurit yang pernah hidup di medan perang. Hanya tekanan dan koordinasi ini saja yang tidak bisa dibandingkan dengan prajurit biasa. Xiao Yan memutar kepalanya. Meskipun dia menghindari tombak panjang, serangan Xiao Yan juga diblokir. Ketika dia melihat para prajurit itu berkumpul bersama dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa menyatukan alisnya dan menarik agak jauh. Di luar gerbang kota, semua orang menatap perubahan sepersekian detik ini dengan wajah tertegun. Ini terutama ketika mereka melihat bahwa Mengla, yang disebut sebagai orang yang paling terkemuka di antara generasi muda di Guilin Pass, terluka parah dalam satu serangan. Ekspresi di wajah mereka menjadi sedikit lamban setelah itu. Xiao Yan. Dia itu Xiao Yan. Xiao Yan yang membunuh Yun Leng dari Mystic Cloud Sect yang merupakan Do Wang. Tiba-tiba, ada seseorang dari dalam perusahaan tentara bayaran yang tiba-tiba berteriak keras. Segera, banyak mata berapi-api diangkat. Mendengar suara itu, sepertinya tidak terlalu banyak keserakahan. Sebaliknya, itu berisi rasa ibadah. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, lingkungan sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang berbeda menatap tajam ke Xiao Yan. Hal yang mengguncang kekaisaran Jiama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang menyerang Mystic Cloud Sect. Mengikuti masalah perintah yang diinginkan dari Mystic Cloud Sect, hampir setiap warga di kerajaan Jiama tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sect akan dapat memperoleh metode Ki kelas Suan untuk berlatih Doki. Metode Ki kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasar. Selain itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Saat teriakan dari tentara bayaran ini jatuh, lingkungan sekitarnya segera berubah menjadi keributan. Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi yang berbeda menatap tajam ke Xiao Yan. Hal yang mengguncang kekaisaran Jiama baru-baru ini secara alami dan tidak diragukan lagi adalah masalah Xiao Yan yang menyerang Mystic Cloud Sect. Mengikuti masalah perintah yang diinginkan dari Mystic Cloud Sect, hampir setiap warga di kerajaan Jiama tahu bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi mengenai Xiao Yan kepada Mystic Cloud Sect akan dapat memperoleh metode Ki kelas Suan untuk berlatih Doki. Metode Ki kelas ini setara dengan ratusan ribu koin emas di pasar. Selain itu adalah situasi di mana ada permintaan untuk itu, tetapi kurangnya pasokan untuk memenuhi permintaan itu. Imbalan yang murah hati ini sudah cukup bagi banyak orang untuk mempertaruhkan hidup mereka. Xiao Yan, Zhenbui Pass ini memiliki puluhan ribu tentara bersenjata. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ekspresi Mengla membengkak ungu saat dia melirik Xiao Yan dengan kejam.
Suaranya serak saat dia berbicara. Tuan Muda Mengla, saya ingin tahu sesuatu. Para prajurit di Zengui Pass ini jelas milik para pejabat kekaisaran. Kapan itu menjadi anjing untuk membantu bekerja untuk Mystic Cloud Sect? Saya pikir jika masalah ini harus dikirim ke keluarga kekaisaran Jiama Empire, saya khawatir bahkan ayahmu akan dihukum berat, bukan? Xiao Yan menghapus kotoran kuning dari wajahnya. Tatapannya menyapu ratusan tentara elit yang memblokir gerbang kota ketika dia dengan dingin tertawa. Setelah mendengar tawa dingin Xiao Yan, para prajurit juga terkejut. Segera, mereka menjadi sedikit ragu. Menurut prosedur, mereka memang tentara milik kekaisaran Jiama, dan tidak ada hubungannya dengan Mystic Cloud Sect. Perintah yang dicari itu tidak diakui oleh para pejabat. Dengan kata lain, menangkap Xiao Yan pada dasarnya adalah sesuatu yang ilegal. Benar-benar pria muda berlidah tajam. Tepat ketika para prajurit ragu-ragu, tawa yang gelap dan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam terowongan di belakang gerbang kota. Segera, seorang pria paruh baya mengenakan baju besi perak melangkah keluar. Tatapannya dengan dingin menyapu Xiao Yan dan berteriak, "Saya adalah wakil komandan Zengui Pass, Meng Li. Anda telah masuk tanpa izin ke kota yang penting. Menurut hukum kekaisaran kami, Anda harus ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan diri Anda ditangkap tanpa perlawanan untuk menghindari kesakitan bagi diri Anda sendiri." Petik 2. Kamu Meng Li, anjing Mystic Cloud Sekte itu. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh Meng Li dan merasakan napas samar yang datang dari tubuhnya. Dia bergumam dalam hatinya, melihat Qinya, dia seharusnya berada di sekitar bintang 2 atau 3 Dowling. Petik 2. Turunkan dia. Ekspresi Meng Li sedikit gelap dan serius saat dia tertawa lebar. Dia berhenti berbicara omong kosong dan berteriak langsung. Setelah mendengar perintah Meng Li, beberapa ratus prajurit elit yang bersenjata lengkap datang keluar dari dalam terowongan hitam gelap di bawah tembok kota sekali lagi. Setelah itu, mereka mengepung Xiao Yan lapis demi lapis. Tombak panjang dan tajam di tangan mereka berkedip dengan kilau tebal dan dingin saat sinar matahari memantul dari mereka. Karena menyelinap masuk telah gagal, aku hanya bisa menerobos paksa. Petik 2. Aura pembunuhan yang melonjak ke langit dari sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi dingin. Dia menggerakkan kedua tangannya dan penguasa berat Suan yang besar melintas dan muncul. Dia melambaikan penguasa yang berat dan itu membuat suara angin, hu-hu. Membunuh. Saat dia memandang Xiao Yan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakannya tadi, Xiao Yan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Mystic Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan mengerikan yang ia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiao Yan, bahkan dalam kondisi prima. Lagi pula, orang kuat yang bisa bertarung dengan Do Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di benteng ini. Membunuh. Saat dia memandang Xiao Yan, yang telah menarik senjatanya, Meng Li tertawa dingin. Beberapa hari yang lalu, dia telah menerima pesan Yun San. Menurut apa yang dikatakannya tadi, Xiao Yan saat ini terluka dalam pertarungan besar di Mystic Cloud Sect dan tidak bisa lagi menampilkan kekuatan mengerikan yang ia gunakan untuk bertarung dengan Yun San. Hanya karena inilah Meng Li berani menyetujui perintah pembunuhan ini. Jika tidak, bahkan jika dia diberi beberapa tingkat keberanian lagi, dia tidak akan berani memblokir Xiao Yan, bahkan dalam kondisi prima. Lagi pula, orang kuat yang bisa bertarung dengan Do Zong bukanlah seseorang yang bisa ditahan bahkan dengan menggunakan semua prajurit di benteng ini. Semua orang berhenti, sama seperti para pejuang itu, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah, akan memulai tuduhan untuk membunuh. Tangisan keras tiba-tiba terdengar eksplosif. Segera, bayangan turun dari langit seperti pagoda besi dan menabrak tanah. Dia mengguncang seluruh tanah sampai bergoyang. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan akhirnya berhenti di tubuh Meng Li. Dia tertawa dingin, "Meng Li, tentara armor perak, saya bukan orang-orang di bawah Mystic Cloud Sect. Jika Anda ingin menjilat dengan Mystic Cloud Sect, ambil tindakan sendiri. Jangan memiliki khayalan bahwa Anda dapat menggunakan orang-orang saya untuk bertindak sebagai batu loncatan untuk diri sendiri." Petik 2.
Muti, kamu, melihat kekar, pria besar yang telah muncul, ekspresi Meng Li segera menjadi hijau saat dia dengan marah berteriak. Huff, Silver Armor Army, mundur. Mengabaikannya, pria kekar yang dipanggil Muti berbalik, dan menangis ke arah para prajurit elit yang telah mengepung Xiao Yan di tengah-tengah mereka. Ya, Komandan Dewa. Para prajurit itu tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka mengeluarkan suara, sua, dan menyimpan tombak mereka. Suara mereka begitu tertib sehingga tidak ada gema sedikitpun. Mereka kemudian diam-diam menarik kembali ke terowongan gerbang kota dan tidak bergerak, seperti pilar kayu. Melihat aksi para prajurit ini, jelas bahwa orang yang bernama Muti ini memiliki reputasi yang jauh melebihi Meng Li. Kamu dipanggil Xiao Yan, kan? Haha, anak kecil, kamu punya keberanian. Dalam bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang mempermalukan Mystical Sect dengan cara seperti itu. Jika saya tidak ditentukan oleh status saya akan mengundang Anda untuk minum bersama saya. Pria besar, yang seperti pagoda besi, tertawa keras ke arah Xiao Yan. Tawanya seperti guntur. Terima kasih, Komandan Muti. Situasi yang tiba-tiba berubah menjadi lebih baik, menyebabkan Xiao Yan terkejut. Ketika dia melihat bahwa wajah Muti tampaknya tidak memiliki kebencian, dia segera tersenyum dan menjawab dengan sopan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya dalam lingkup pekerjaan saya. Jika perintah diinginkan Mystic Cloud Sekte diakui oleh para pejabat, maka dan hanya saat itulah aku bisa menangkapmu. Namun, itu beruntung, Muti melambaikan tangannya. Dia melirik wajah hijau Meng Li dan tersenyum ketika berkata, selama kamu bisa melarikan diri dari tangan orang ini, tidak akan ada lagi orang di Zengui Pass ini yang akan menghentikanmu. Petik 2. Terima kasih banyak untuk ini. Ekspresi padat tanpa sadar muncul di wajah Xiao Yan saat dia mendengar ini. Dia menoleh dan menatap Meng Li sebelum berkata dengan lembut, Wakil Komandan Meng Li, jika kau ingin mengambil kepalaku untuk mendapatkan hadiah dari Mystic Cloud Sect, datang dan serang aku sendiri. Petik 2. Kecil, betapa sombongnya. Hari ini, saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menyelesaikan tubuh Anda yang terluka ini. Petik 2. Wajah Meng Li berganti-ganti antara hijau dan putih. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menarik dirinya ke dalam masalah ini. Jujur berbicara, di dalam hatinya, dia sedikit takut dengan taktik yang digunakan Xiao Yan. Bagaimanapun, bahkan orang yang kuat seperti Yun Leng telah mati oleh tangan Xiao Yan. Jika dia melunak pada saat seperti ini, kemungkinan reputasinya di dalam Zengui Pass akan turun sampai ke dasar lembah. Karena itu, meskipun hatinya tidak menentu, dia hanya bisa mengeraskan kulit di kepalanya dan melangkah maju. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya.